Pemilik mata dewa. Keluar hutan dan undangan. Zain bisa mendengar apa yang dibicarakan oleh Andrew dan 10 anggota pasukan miliknya. Zain hanya diam terus bergerak dengan cepat menuju bagian luar hutan diikuti Andrew dan yang lainnya. Setelah hampir sampai di luar hutan, Zain menghentikan langkahnya diikuti Andrew yang penasaran dengan apa yang Zain lakukan. "Ada apa?" tanya Andrew melangkah ke samping Zain. "Tidak apa-apa Kak, di depan sana ada beberapa orang yang menunggu kita. Aku hanya ingin kakak mengambil alih dari sini, kakak jadilah pemimpin kami untuk berbicara dengan mereka. Dan satu lagi pakai pakaian ini agar mereka mengira itu kakak adalah aku, karena aku terlalu malas bicara formal dengan mereka, karena dilihat dari pakaian dan cara mereka berinteraksi. Mereka adalah pasukan terlatih. Mungkin pasukan khusus yang dikirim oleh penguasa untuk menemui kita." Zain menjelaskan rencananya pada Andrew dan Andrew tidak keberatan sama sekali dan langsung mengganti pakaiannya dengan pakaian milik Zain. Ya meskipun sama-sama hitam, ada perbedaan di baju Zain dan yang lainnya karena baju milik Zain ada mahkota di dada kirinya dan ada 2 huruf NB di bawahnya, yang merupakan singkatan dari Night Beast. Sedangkan untuk yang lainnya hanya ada huruf tanpa ada mahkota, karena itu adalah baju khusus milik Zain yang merupakan pemilik dan pemimpin pasukan itu. Kemudian Zain juga mengganti pakaiannya menjadi seperti milik yang lain, dan berdiri di belakang Andrew. "Baiklah, kakak berjalan saja seperti biasanya. Bersikaplah seolah-olah kakak tidak mengetahui keberadaan mereka dan bersikaplah bisa saja meskipun mereka adalah pasukan khusus milik penguasa sekalipun. Jangan bersikap terlalu menghormati mereka atau bahkan merendahkan mereka. Kakak anggap saja mereka hanya orang biasa seperti yang lainnya," ucap Zain menepuk pundak Andrew yang nampak gugup, karena dia belum pernah bertemu dengan pasukan khusus legendaris yang dia dulu kagumi. Baiklah ayo." Andrew membuang nafasnya dengan kasar dan menangkan dirinya kemudian memimpin mereka keluar dari dalam hutan. Sementara di luar Jenderal Flynn William sangat gugup menantikan rombongan Zain keluar. Pasalnya ia sangat yakin jika kelompok itu sangat kuat. Bagaimanapun orang yang tidak memiliki rasa takut untuk memasuki hutan yang mereka anggap paling berbahaya adalah orang-orang yang sangat kuat. Jika mereka kelompok lemah mana mungkin menjadikan tempat tinggal hewan buas yang bisa menghancurkan kota sebagai tempat latihan. Lapor Jenderal, kamera yang ada di pintu masuk hutan di depan kita ini menangkap ada 12 orang bergerak keluar dari dalam hutan. Salah satu bawahan Jenderal Flynn menyerahkan laptop di tangannya dan benar di layar laptop itu ada 12 orang yang berpakaian serba hitam lengkap dengan topengnya tengah bergerak keluar. "Ayo kita sambut mereka, jangan bersikap kurang ajar pada kelompok itu. Ingat pesan penguasa sebelumnya," Flynn mewanti-wanti anak buahnya agar tidak bertindak ceroboh yang akan menyinggung 12 orang itu. Kemudian Jenderal Flynn memimpin pasukannya untuk menyambut rombongan Zain yang sebentar lagi keluar dari hutan. Andrew yang memimpin rombongan itu, langsung menatap pasukan di depannya, meskipun ada sedikit rasa gugup pada dirinya. Andrew perlahan bisa menguasai dirinya dan berjalan dengan tenang sampai jarak antara dirinya dan pasukan milik Jenderal Flynn berjarak sekitar 10 meter. Kemudian Andrew berhenti diikuti Zain yang ada di belakangnya dan juga 10 anggota Night Beast yang ada di belakangnya. "Bisakah kita berbicara sebentar Tuan?" ucap Jenderal Flynn membuka obrolan terlebih dahulu. "Anda Jenderal Flynn dari pasukan khusus yang dipimpin oleh penguasa Adam William kan? Ada apa sampai Jenderal jauh-jauh kemari untuk menemui kami?" ucap Andrew dengan tenang sebenarnya hanya untuk basa-basi untuk menghilangkan kegugupannya sebelumnya. "Oh,
Anda mengenal kami ternyata. Baguslah, dengan begitu akan lebih mudah untuk kita mengobrol. Jenderal Flynn nampak bersemangat setelah mendengar ucapan Andrew sebelumnya. Tentu saja, siapa yang tidak kenal dengan dua pasukan khusus milik penguasa Adam William? Lalu apakah ada sesuatu yang ingin Jenderal Flynn sampaikan pada kami? Karena tidak mungkin Anda jauh-jauh kemari tanpa tujuan tertentukan. Ucap Andrew langsung to the point. Hahaha, Anda sangat benar Tuan, kami memang diutus oleh penguasa untuk menyampaikan sesuatu pada Anda dan kelompok Anda, ucap Jenderal Flynn tertawa senang, karena dugaannya salah, ternyata orang yang ditemuinya kali ini tidak sekaku yang ia bayangkan, justru sangat enak diajak ngobrol. Oh, apa itu Jenderal? Apakah sesuatu yang penting? Tanya Andrew. Tentu saja Tuan. Jenderal Flynn menggantungkan ucapannya karena tidak mengetahui nama dari lawan bicaranya. Andrew, pemimpin dari kelompok Night Beast. Andrew mengenalkan dirinya pada Jenderal Flynn. Baiklah Tuan Andrew, penguasa Adam William mengundang Anda dan kelompok Night Beast yang Anda ketuai untuk bergabung di perkumpulan naga. Setelah bicara, Jenderal Flynn menyerahkan undangan yang diberikan oleh penguasa Adam William sebelumnya. Perkumpulan para naga kah? Apakah Jenderal tidak salah memberikan undangan ini pada kami? Bukannya mereka yang berada di perkumpulan para naga adalah keluraga kuat dengan kekuatan finansial dan juga latar belakang bela diri yang sama kuatnya? Lalu apakah Jenderal tidak menyesal mengundang kami untuk bergabung ke perkumpulan bergengsi itu? Takutnya malah membuat Anda malu karena mengundang sekelompok orang lemah seperti kami. Andrew pura-pura terkejut dengan undangan yang tiba-tiba ia terima, dan mengatakan jika dirinya dan kelompoknya tidak cukup mampu untuk masuk ke dalam perkumpulan itu. Hahaha, Anda jangan bercanda Tuan Andrew, apakah Anda pikir kami tidak mengetahui apa yang Anda dan kelompok Anda lakukan selama di hutan monster sebelumnya? Jika Anda dan kelompok Anda lemah, terus bagaimana dengan kami yang bahkan tidak berani masuk ke dalam hutan dan bertarung langsung dengan hewan-hewan yang ada di dalam hutan ini? Jenderal Flynn tersenyum kecut saat mengatakan kalimat ini, karena ia merasa tertampar oleh ucapan Andrew yang mengatakan jika kelompok miliknya lemah. Jelas-jelas kelompok itu dengan berani masuk dan membantai hewan-hewan yang ada di dalam hutan monster tanpa takut. Hal yang bahkan tidak berani Jenderal Flynn dan keluarga bela diri lainnya lakukan. Anda terlalu menganggap kami tinggi Jenderal, tapi terima kasih untuk undangannya. Sekali lagi saya sebagai pemimpin kelompok Night Beast mengucapkan terima kasih untuk penguasa Adam William untuk undangannya dan juga untuk Anda dan pasukan yang sudah jauh-jauh datang ke tempat ini. Andrew dengan tulus berterima kasih pada Jenderal Flynn, karena dia merasa seorang jenderal seperti Flynn ini rela menurunkan egonya untuk mengantarkan undangannya langsung pada dirinya dan kelompoknya. Ini sudah tugas kami Tuan Andrew, jadi Anda tidak perlu berterima kasih padaku dan juga pasukanku. Flynn makin mengagumi sikap Andrew yang menurutnya tidak mencerminkan seorang yang memiliki kekuatan besar. Biasanya orang sepertinya akan bertingkah angkuh tapi kenyataannya malah sebaliknya. Episode sebelumnya. Perpisahan. Episode berikutnya. Lord City. Pemilik mata dewa. Lord City. Baiklah Tuan Flynn, kami terima undangannya dan sekali lagi terima kasih atas kepercayaannya. Andrew maju selangkah dan sedikit membungkuk ke arah Jenderal Flynn dan kelompoknya. Itu sudah sepantasnya untuk kelompok kuat seperti milik Anda Tuan Andrew. Jenderal Flynn juga melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan Andrew sebelumnya. Baiklah Tuan Andrew, kami mohon pamit untuk menyampaikan ini pada penguasa.
dan sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung dengan perkumpulan naga." Kemudian Jenderal Flynn dan rombongannya pergi dari sana meninggalkan kelompok Andrew. "Apakah enak menjadi pemimpin, Kak?" tanya Zain menepuk pundak Andrew. "Kau jangan meledekku, adik. Jika bukan karenamu mana berani aku mengambil tanggung jawab ini." Jika bukan karena Zain yang menyuruh Andrew sebelumnya mengambil alih kepemimpinan sebelum keluar dari hutan, mana mungkin Andrew seberani itu menghadap Jenderal Flynn yang dari dulu menjadi idolanya. Ya, meskipun alam bela dirinya sudah melampaui Jenderal Flynn, tetap saja yang namanya gugup tidak memandang situasi. "Baiklah. Setelah ini kakak dan yang lainnya langsung pulang saja ke kantor untuk melihat kemajuan pembangunan yang ada di sana. Tapi jika kalian ada sesuatu yang ingin dibeli di Lord City silahkan saja, karena aku setelah ini akan langsung menuju tempat paman, yaitu Dragon City. Jadi kakak dan yang lainnya bisa memutuskan apa yang akan kalian lakukan setelah ini." Kemudian Zain langsung menuju mobilnya yang berada tak jauh dari posisinya, karena sebelumnya daun-daun yang menutupi mobil-mobil itu sudah dibersihkan oleh pasukannya. "Bagaimana dengan kalian? Apakah ingin langsung pulang atau mau jalan-jalan dulu di ibu kota?" tahu Andrew pada 10 orang di belakangnya. "Tidak, Tuan Muda, lebih baik kita langsung kembali saja. Karena sudah terlalu lama kita meninggalkan proyek pembangunan perusahaan." Nomor 01 menjawab. "Baiklah, jika itu keinginan kalian, ayo kita kembali." Kemudian iringan-iringan mobil itu pun keluar dari hutan dan langsung bergerak menuju kota Zura tempat perusahaan Zain berada. Di dalam perjalanan Zain menghubungi Zenlong untuk menjemputnya di pintu masuk kota naga, agar dirinya bisa langsung menuju ke tempat kelompok naga berada tanpa harus lama mencarinya. "Tin!" Suara mobil Zain mengagetkan pemuda yang lagi celingak-celinguk di depan gerbang masuk kota naga. Siapa lagi kalau bukan Zenlong? "Apakah kakak sudah lama menungguku?" Zain membuka kaca mobilnya dan kepalanya keluar menyapa Zenlong yang nampak masih terkejut dengan mobil yang tiba-tiba berhenti di sampingnya. "Kau ini, bisakah jangan membuat kakakmu ini jantungan?" Zenlong hanya mendecih kesal atas kelakuan Zain yang menurutnya ngeselin itu. "Hahaha, ayolah kak, kapan lagi aku bisa ngagetin kakak seperti sekarang ini?" Zain hanya tersenyum menanggapi omelan Zenlong padanya. "Jadi sekarang kau mau kemana adik? Mau langsung ke markas atau mau jalan-jalan dulu di kota naga?" tanya Zenlong pada Zain yang masih di dalam mobilnya. "Bisakah kakak menemaniku jalan-jalan di ibu kota? Karena aku sangat penasaran dengan pusat kota yang bernama Lord City itu. Apakah sekeren namanya atau tidak?" Setelah sedikit berpikir akhirnya Zain memutuskan untuk jalan-jalan ke ibu kota. "Baiklah, ayo." Kemudian Ferrari milik Zenlong memimpin Lamborghini Veneno milik Zain menuju ibu kota. 15 menit kemudian Zain bersama Zenlong sudah tiba di Lord City, tempat yang sangat mengagumkan di mana bangunan-bangunan di tempat ini sangat megah dan menjulang tinggi ke langit, dan di pusat kota terdapat bangunan besar yang menjadi pusat wilayah kerajaan bisnis dari 4 keluarga. Zenlong memandu Zain hingga tiba di depan mall besar yang ada di sana. Para pengunjung dibuat heboh saat 2 mobil super mewah berhenti di parkiran mall tersebut. Apalagi Lamborghini milik Zain, yang jarang sekali mereka lihat, bahkan tuan muda dari 4 kerajaan bisnis pun tidak memakai mobil sport model ini. Zenlong yang pertama kali turun dari Ferrari miliknya, kemudian berjalan ke arah mobil milik Zain dan membukakan pintu untuknya. Sontak kejadian ini membuat heboh tempat itu, pasalnya semua orang tahu siapa Zenlong, dan saat ini tuan muda dari kelompok naga hitam itu membukakan pintu mobil orang lain, sungguh kejadian langka. Zain yang diperlakukan begitu hanya tersenyum kecut,
Pasalnya banyak pasang mata yang memandang ke arah dirinya. Apakah kakak tidak ada kerjaan lain selain membukakan pintu mobilku? Tanya Zain kesal. Hahaha, sebenarnya kakak sengaja melakukan itu biar identitasmu istimewa di mata orang-orang. Zhenlong tersenyum dan menjelaskan alasannya melakukan itu. Jangan ulangi lagi kak, sungguh aku tidak suka jika menjadi pusat perhatian. Zain menggelengkan kepalanya tanda kalau dirinya tidak setuju dengan apa yang direncanakan Zhenlong sebelumnya. Baiklah, ayo masuk. Zhenlong tidak membantah lagi apa yang diucapkan Zain sebelumnya. Kemudian mereka berdua berjalan beriringan masuk ke dalam mall. Saat berpapasan dengan para wanita, sontak ketampanan Zain menjadi daya tarik untuk mereka, apalagi mata biru miliknya. Sial, kenapa aku lupa membawa masker? Zain menggerutu kesal karena banyak pasang mata melihat ke arahnya. Sementara Zhenlong hanya tersenyum kecut di sampingnya. Orang lain menghalalkan segala cara untuk menjadi pusat perhatian. Saudaranya ini bahkan marah jika dirinya menjadi perbincangan orang karena ketampanan wajahnya. Agak lain memang. Kau mau membeli apa adik? Zhenlong menepuk pundak Zain. Mungkin beberapa baju dan juga jaket untuk aku pakai nantinya. Tidak enak juga jika terus menjadi pusat perhatian orang. Zain menjawab pertanyaan Zhenlong tanpa menoleh, terus berjalan dengan menundukkan kepalanya. Kemudian keduanya berbelanja kebutuhan masing-masing, selama hampir 1 jam di tempat itu, dan saat ini Zain sudah menggunakan jaket baru yang sudah ia beli dan tak lupa juga masker menutupi wajahnya. Sementara untuk Zhenlong, selayaknya tuan muda keluarga kaya, saat ini dirinya menggunakan setelan mahal mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setelah ini kita akan kemana kak? Zain yang sudah memakai masker tidak perlu lagi terburu-buru seperti sebelumnya jika mau mengunjungi suatu tempat. Bagaimana kalau kita makan? Kebetulan aku sudah sangat lama tidak mampir di restoran yang tak jauh dari tempat ini. Zhenlong memberi usul. Apakah makanan di restoran itu enak? Jika tidak, lupakan saja, lebih baik aku makan di rumah. Zain bicara seperti itu karena dirinya memiliki daging hewan buas yang sudah ia simpan di cincin penyinapanan miliknya. Selain enak, daging hewan buas yang sudah berevolusi itu juga bisa memperkuat tubuh jika mengonsumsinya. Kau tenang saja. Di restoran itu ada satu menu yang tidak mungkin bisa kau tolak, ucap Zhenlong menaikkan satu alisnya. Apa itu? Zain langsung bertanya menu apa yang dimaksud oleh Zhenlong. Aku tidak menyangka akan bertemu di tempat ini Tuan Muda Long. Sebelum Zhenlong sempat menjawab, terdengar suara tak jauh dari posisi mereka berdua. Setelah Zhenlong menemukan siapa yang berbicara padanya sebelumnya, raut wajah Zhenlong tiba-tiba berubah kesal. Entah apa yang terjadi di antara mereka, dan jelas perubahan pada wajah Zhenlong tidak luput dari mata Zain. Episode sebelumnya, keluar hutan dan undangan. Episode berikutnya, King Doma mengetes kekuatan fisik Zain. Pemilik mata dewa. King Doma mengetes kekuatan fisik Zain. Ada apa dengan wajahmu itu Tuan Muda Long? Apakah kau tidak senang bertemu denganku dan teman-temanku di sini? Terlihat pemuda seumuran dengan Zhenlong nampak tersenyum ke arah keduanya, tapi bagi Zhenlong senyuman pemuda itu adalah sesuatu yang menjijikkan yang pernah dia lihat. Hentikan omong kosongmu itu King, kita tidak seakrab itu, jadi tidak perlu kau berbicara seperti itu seakan kita adalah teman yang baru saja bertemu. Zhenlong menatap sinis ke arah rombongan orang yang menyapanya tersebut, karena di sana ada satu orang yang sangat dibencinya. Siapa lagi kalau bukan King Doma, tuan muda dari keluarga Doma, yang selalu saja mencari gara-gara dengannya.
karena keluarga Doma sudah memiliki perjanjian dengan keluarga Yas, alhasil King Doma menjadi agak kurang ajar padanya, karena merasa di atas angin, mengingat posisinya yang didukung oleh dua kekuatan besar, sementara Zenlong hanya punya dukungan dari ayahnya saja. Hahaha, apakah kau takut berus-urusan denganku karena aku memiliki dua pendukung kuat di belakangku? King semakin mendekat ke arah Zain dan Zenlong. Takut pada keluarga Domamu itu? Apakah kau sedang mengigau King? Bahkan jika keluargamu itu sudah bergabung menjadi satu dengan seluruh keluarga yang lain, di mataku semua itu tidak ada bedanya. Untuk apa dirinya takut pada keluarga itu? Jika keluarganya saja sudah sangat kuat dengan naiknya alam bela diri sang ayah dan 10 pasukan khusus ayahnya, itu sudah lebih dari cukup untuk bersikap sombong pada keluarga lainnya jika memang Zenlong berniat melakukan itu. Apalagi dirinya juga memiliki Zain, yang bahkan belum diketahui olehnya sekuat apa adik angkatnya itu, dan satu lagi, 50 orang yang menjadi pasukan milik Zain, bahkan satu orangnya setara dengan kekuatan yang dimiliki 4 kepala keluarga yang ada. Mungkin jika itu dulu Zenlong akan menghindarinya, tapi berbeda dengan sekarang, jika King mengusiknya tidak ada alasan untuk tidak membalasnya. Bukankah kau terlalu sombong Zen? Apakah dirimu dan keluargamu benar-benar sanggup menahan kemarahan dua kekuatan besar sekaligus? King kali ini benar-benar tersulut emosinya setelah mendengar ucapan Zenlong sebelumnya. Sombong. Apakah ucapanku sebelumnya ada yang salah? Aku pikir otakmu saja yang kurang beres King. Pergilah karena aku sedang malas untuk berdebat denganmu. Ayo adik kita tinggalkan tempat ini. Zenlong langsung menarik tangan Zain dari tempat itu, karena Zen sudah tidak nyaman dengan banyaknya orang yang berkumpul di sana karena perdebatan keduanya. Tuan Muda, apakah Tuan Muda akan membiarkan ini begitu saja? Tanya anak buah King setelah kepergian Zenlong dan juga Zain. Kau tenang saja. Kita lihat saja dulu mereka mau kemana, setelah itu kita bisa cegat mereka berdua di jalan, dan aku sedikit penasaran dengan pemuda yang dipanggil adik oleh Zen sebelumnya. King tersenyum jahat melihat kepergian keduanya, karena baginya, untuk memberi pelajaran pada Zenlong yang ia tahu hanya memiliki alam bela diri di tahap alam roh bela diri puncak hanya perkara kecil bagi dirinya yang sudah beberapa minggu yang lalu sudah naik ke alam elit bela diri tahap awal. Padahal jika dia tahu saat ini Zenlong sudah melangkah jauh berada di atasnya dalam hal bela diri, pasti pikiran konyol itu tidak akan pernah dia lakukan. Di tempat lain, saat ini Zenlong sudah berada di ruangan VIP di salah satu restoran paling terkenal di ibu kota. Apakah dia selalu menyulitkan muka? Tanya Zain setelah dari tadi diam. Siapa? Zenlong yang lagi melihat menu langsung menoleh ke arah Zain. Siapa lagi kalau bukan pemuda yang bernama King itu? Apakah dia selalu menyulitkanmu? Tatapan Zain kali ini lebih serius daripada biasanya, membuat Zenlong sedikit gugup melihat mata tajam Zain. Ya kamu benar, mungkin dia mengira aku masihlah Zenlong yang dulu, sehingga dia tadi langsung seperti itu saat melihatku. Zenlong mengangguk membenarkan apa yang Zain tanyakan. Apa kakak perlu bantuanku dalam masalah ini? Zain mengajukan bantuan pada Zenlong. Hahaha, tentu saja tidak. Bagaimana mungkin aku meminta bantuanmu kalau hanya berurusan dengan orang bodoh itu? Kamu jangan meledekku adik. Bukankah kau sudah tahu jika aku sudah meningkat jauh dibandingkan sebelumnya? Zenlong tahu jika saat ini Zain tengah menggodanya dengan berpura-pura akan membantunya. Jika sampai ia mengatakan iya,
maka sudah dapat dipastikan jika nasib Zhenlong akan sama dengan nasib pasukan Night Beast milik Zain, karena kemungkinan Zain akan langsung turun tangan sendiri untuk melatih sang kakak untuk lebih kuat lagi. Baiklah, ngomong-ngomong bagaimana dengan pelatihan kakak sekarang? Apakah sudah bisa menerima satu pukulan dariku atau belum? Zain menaikkan kedua alisnya sambil tersenyum menatap Zhenlong. Itu adik, bagaimana bisa kamu mengatakan hal sekejam itu pada kakakmu? Karena jujur saja, aku sekuat ayah pun aku tidak yakin bisa menahan satu pukulanmu jika memang kamu serius melawanku, ucap Zhenlong dengan sedikit gemetar. Soalnya Zain pernah mengatakan ingin latih tanding dengannya dulu dan dirinya menyetujuinya karena dia tidak tahu kalau Zain sekuat itu. Setelah tahu kekuatan Zain dari sang ayah, sejak saat itu Zhenlong sedikit menghindar dari Zain takut dia mengingat hal itu, dan saat ini ketakutannya terbukti dan Zain sendiri yang mengungkitnya. Begitukah? Tapi benar sih apa yang kakak maksud, bahkan paman pun tidak akan bisa menahan satu pukulan biasa dariku, bahkan tanpa menggunakan kekuatanku, meski aku hanya menggunakan kekuatan fisik paman tidak akan bisa menahannya. Zain mengangguk membenarkan apa yang diucapkan Zhenlong sebelumnya, apalagi saat ini tubuhnya sudah menjadi tubuh naga kekosongan. Jika Zain tidak mengontrol kekuatan fisiknya, orang-orang seperti Sulong para Grandmaster lainnya akan langsung mati jika Zain tidak sengaja memukulnya dengan telak tanpa menahan kekuatan pukulannya. Meskipun tanpa tenaga dalam sekalipun, apalagi bagi mereka yang manusia biasa tanpa pelatihan bela diri. Apakah memang kamu sekuat itu adik? Tanya Zhenlong memastikan. Kakak bisa menggunakan besi ini untuk mengetes kekuatan fisikku jika kakak tidak yakin dengan ucapanku. Zain mengeluarkan balok besi dari cincin penyimpanan miliknya dan menyerahkan pada Zhenlong. Bagaimana aku akan menggunakan ini adik? Dengan gugup Zhenlong bertanya pada Zain cara menggunakan balok besi itu. Kakak bisa memukulkan balok besi itu pada tubuhku? Terserah kakak mau di bagian manapun. Zain berdiri dari duduknya dan mendekat ke arah Zhenlong. Apakah kau serius dengan ini adik? Zhenlong masih kurang yakin dengan cara ini. Takut membuat Zain cedera karena ulahnya. Baiklah jika kakak tidak mau memukul dengan itu, kakak bisa serahkan itu padaku, biar aku yang melakukannya. Zain mengulurkan tangannya. Tidak biar aku saja, kamu bersiaplah, dengan perasaan penasaran, khawatir, takut semua bercampur jadi satu. Zhenlong mengayunkan balok besi tersebut ke arah bahu Zain yang ada di depannya. Brak! Bersambung. Episode sebelumnya. Lord City. Episode berikutnya. Penguasa Adam William ditekan. Pemilik mata dewa. Penguasa Adam William ditekan. Brak! Bunyi keras menggema di ruangan itu setelah balok besi yang dipegang Zhenlong berbenturan dengan bahu kanan Zain. Klang! Sesuatu yang ajaib terjadi, di mana balok besi yang dipukulkan pada bahu Zain patah menjadi dua bagian dan jatuh ke lantai, sementara Zain masih saja diam di tempatnya, merasa tubuhnya tidak merasakan kesakitan apapun setelah benturan dengan balik besi tersebut. Membuat Zain cukup terkejut dengan kekuatan fisiknya. Diam-diam Zain tersenyum di dalam hatinya, karena memiliki tubuh sekuat itu. Astaga, apa-apaan tubuhmu ini adik? Zhenlong langsung meraba bahu Zain yang sebelumnya ia pukul karena khawatir akan terluka, tapi apa yang ia khawatirkan ternyata salah. Bahkan kulit bahu Zain pun tidak memar atau tergores sedikit pun setelah dihantam sebelumnya. Sudah kak geli? Ayo kita makan. Zain dibuat tidak nyaman dengan tingkah Zhenlong yang masih mengelus kulitnya, kemudian Zain langsung mengalihkan obrolan untuk makan.
Baiklah, kau hutang penjelasan padaku setelah ini. Zhenlong melepaskan tangannya dari bahu Zain dan langsung duduk kembali di tempatnya dan langsung memesan beberapa menu istimewa yang ada di tempat ini. 20 menit kemudian keduanya sudah berada di luar ruangan VIP restoran, dan kini tengah bersiap untuk keluar dari restoran itu untuk mengambil mobil mereka. Bro, Zain yang tengah jalan di samping Zhenlong ditabrak oleh seseorang dengan pakaian seperti militer. Orang itu nampak sekali sangat terburu-buru menuju salah satu ruangan VIP, tanpa menoleh orang tersebut langsung pergi meninggalkan Zain di sana. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Tanya Zain pada Zhenlong di sampingnya. Maksudnya, Zhenlong yang tidak melihat kejadian sebelumnya tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Zain saat ini. Lihat di belakangku, Zain memberikan kode untuk Zhenlong melihat beberapa orang yang nampak tergesa-gesa berjalan melewati Zain sebelumnya. Astaga, bukankah itu orang-orang dari pasukan harimau milik Jenderal Flynn? Kenapa mereka nampak panik begitu? Zhenlong berseru kaget setelah melihat ke arah orang yang ditunjuk Zain. Entahlah Kak, mungkin mereka ingin melaporkan sesuatu pada seseorang yang penting yang ada di salah satu ruangan VIP itu. Zain menggeleng karena dirinya juga tidak mengetahui apa yang membuat mereka tergesa-gesa seperti itu. Kita tunggu di sini bagaimana adik? Karena aku sangat penasaran dengan apa yang terjadi pada mereka, kenapa mereka bisa sepanik itu. Zain mengangguk dengan usul yang diberikan oleh Zhenlong karena dirinya juga penasaran. Sementara di dalam ruangan VIP nomor 1 nampak penguasa Adam William tengah ditahan oleh bawahan dari tamunya. Hahaha, bagaimana sekarang? Apakah kau masih mau keras kepala tidak mau tunduk di bawah negara Nether milikku? Jika tidak maka bersiaplah setelah aku pulang dari tempat ini aku akan mengerahkan pasukan dengan jumlah besar ke tempat ini untuk menaklukkannya. Jika itu terjadi aku tidak menjamin semua orang di tempat ini akan selamat. Ramon kau menyeringai di hadapan penguasa Adam William yang nampak kesakitan akibat kuncian dari bawahannya. Bajingan kau Ram, andai aku tahu ini hanya akal licikmu untuk menjebakku, aku sudah membunuhmu waktu pertama kali kau menginjakkan kaki di Netherland ini. Penguasa Adam William sebelumnya mendapatkan pesan dari negara Nether yang ingin berkunjung ke Netherland untuk melakukan pembicaraan kerja sama di bidang militer, seperti pembuatan kendaraan tempur dan lain-lainnya. Karena negara Nether terkenal dengan negara yang sangat hebat dalam membuat berbagai alat tempur, maka penguasa Adam William menyetujui usulan itu, bahkan tidak mencurigai apapun meski diajak bertemu di luar Pulau Bintang. Rupanya ini tujuan sebenarnya dari tujuan Roman Kay ke Netherland ini. Membunuhku? Apakah kau bercanda? Hanya dengan alam Grandmaster tahap menengahmu itu kau ingin membunuhku? Bahkan jika 10 orang sepertimu tidak akan pernah bisa menyentuhku, kau terlalu percaya diri. Ramon mencibir saat mendengar kalau Adam William akan membunuhnya dengan kekuatan seperti itu. Apa maksudmu? Apakah kamu ingin bertarung denganku? Kalau iya ayo sekarang lepaskan aku. Adam William tidak terima jika dirinya direndahkan. Apakah kamu bodoh atau bagaimana Adam William? Melawan anak buahku saja kamu bahkan nampak menyedihkan seperti ini. Dengan fakta itu apakah kau masih berpikir kau adalah tandinganku? Naif, Ramon hanya tersenyum dan meminum minuman yang ada di depannya mengabaikan tatapan dari Adam William. Aku tunggu jawabanmu besok. Jika besok kamu tidak memberikan jawaban padaku, maka lusa kita akan berperang. Kita tinggalkan orang bodoh itu di sini. Ayo kembali. Ramon menoleh ke arah anak buahnya untuk melepaskan Adam William dan kembali ke negara Nether. Brak. Adam William terlempar ke dinding ruangan dan pingsan di tempat setelah dilemparkan oleh bawahan Ramon Kay yang sebelumnya menahannya.
Kemudian keduanya langsung keluarga dari ruangan itu dan berpapasan dengan beberapa orang dari pasukan harimau yang tengah menjaga tempat itu. Ternyata sebelumnya mereka buru-buru karena penguasa Adam William pergi tanpa pamit pada para pasukan yang ada, sehingga membuat mereka panik karena tidak mengawalnya, bukan karena ada keadaan genting, tapi karena memang penguasa Adam William tidak memberikan instruksi pengawalan dan ini merupakan perintah dari Jenderal Flynn William. Jadi mereka tidak mengetahui jika di dalam ruangan saat ini Adam William tengah pingsan karena dihajar oleh dua orang yang berpapasan dengan mereka sebelumnya, karena mereka tidak berani masuk ke dalam kalau belum ada perintah dari Adam William itu sendiri. Sementara Zain dan Zhenlong masih menunggu kedatangan dari pasukan harimau yang sebelumnya nampak terburu-buru masuk ke dalam. Tapi mereka berdua tidak menemukan keberadaan mereka kecuali dua orang berbadan tegap menggunakan setelan rapi lengkap dengan jas dan dasinya, sementara orang yang satunya memakai seragam militer. Zhenlong tidak memperhatikan dua orang itu, tapi Zain dari awal mereka berdua muncul tatapan matanya sudah mengunci ke arah keduanya, terutama orang di belakangnya yang menggunakan seragam militer, karena dalam sekali pandang Zain bisa mengetahui jika orang ini sangat terlatih dan kuat juga dalam pelatihan bela dirinya. Bawahan Ramon yang merasa diperhatikan langsung mengangkat wajahnya dan langsung pandangannya terpaku pada sosok pemuda memakai masker tengah menatapnya dengan tatapan tajam layaknya pemangsa, membuat bawahan Roman Kei untuk pertama kalinya merasa tertekan di bawah tatapan seseorang dalam hidupnya, dan itu dilakukan seorang pemuda. Sementara Zain hanya tersenyum melihat kegugupan orang yang dia tatap sebelumnya dan langsung menarik tangan Zhenlong untuk pulang, karena Zain sudah tidak tertarik lagi dengan urusan sebelumnya dan ingin segera menemui Sulong. Bersambung. Episode sebelumnya. King Doma mengetes kekuatan fisik Zain. Episode berikutnya. Kemalangan King dan kelompoknya. Pemilik mata dewa. Kemalangan King dan kelompoknya. Apakah langsung ke rumahku atau bagaimana? Zhenlong menoleh ke arah Zain sebelum masuk ke dalam mobilnya di parkiran. Langsung saja Kak, aku ingin bertemu dengan paman dan juga ingin tahu keluargamu yang lain. Zain mengangguk kemudian masuk ke dalam mobilnya. Kemudian Zhenlong memimpin di depan untuk menuju ke rumahnya. Tapi perjalanan mereka harus terhenti saat ada beberapa mobil yang menghadang mobil Zhenlong sebelum tiba di Dragon City. Sialan, apakah dia pikir ucapanku sebelumnya hanya main-main? Baiklah ayo aku mau lihat apa yang kamu inginkan kali ini. Zhenlong dengan kesal keluar dari mobilnya untuk melihat para penghadang yang ada di depannya. Tidak perlu ditebak siapa yang merencanakan hal ini, karena Zhenlong sudah mengetahuinya. Keluar kau King, jelaskan apa maksudnya ini. Zhenlong berteriak lantang saat tiba di depan mobil-mobil yang menghalanginya. Prok, prok, prok. Terdengar tepuk tangan dari mobil paling belakang, yang disusul oleh kemunculan King Doma nampak tengah tersenyum ke arah Zhenlong. Aku tidak menyangka ternyata Tuan Muda Zhenlong sudah bisa seberani ini pada orang-orangku. Ucap King dengan senyum miring. Tidak usah banyak bicara, cepat katakan apa maksudmu mencegatku di sini. Zhenlong tidak mau berbasa-basi lagi dengan para orang-orang bodoh ini. Baiklah karena kamu sudah sangat tidak sabar untuk dihajar, kalian tangkap dan bawa dia padaku. King memerintahkan para bawahannya untuk mengeroyok Zhenlong dan membawa ke hadapannya. Zhenlong yang melihat anak buah King langsung digerak ke arahnya hanya tersenyum santai, bahkan masih sempat menoleh ke arah mobil Zain yang berada di belakangnya untuk menunjukkan pada Zain jika dia akan menunjukkan pada Zain perkembangan dalam latihannya.
Zain yang masih menunggu di dalam mobilnya hanya tersenyum simpul saat melihat Zhenlong nampak bersemangat untuk melawan mereka. "Jangan buang waktuku, cepat kalian maju semua." Zhenlong langsung bersiap dengan posisi siap bertarung dengan posisi kedua kaki agak diteluk dan kedua tangannya memberi isyarat agar musuhnya maju. "Sialan kau meremehkan kami." Ketua dari kelompok itu langsung menerjang ke arah Zhenlong, diikuti oleh anak buahnya. Zhenlong kali ini benar-benar terlihat seperti sepotong kue yang tengah dikerbuti oleh sekumpulan lalat. Bak 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 bak. Suara hantaman tinju Zhenlong berhasil mendarat di tubuh penyerangnya dan mengirim mereka terhempas ke berbagai arah. Tak sampai di situ saja, Zhenlong kembali menerjang ke arah mereka yang terjatuh sebelumnya tanpa menemukan kesempatan untuk beraksi. Plak, 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 plak. Suara tamparan yang sangat nyaring menutup pertarungan itu. Nampak Zhenlong kini menyeringai kejam ke arah King yang sudah melotot tak percaya dengan apa yang dilakukan Zhenlong pada anak buahnya itu. "Sekarang giliranmu, King." Dengan langkah sedang, Zhenlong terus mendekati King Doma yang nampak menggertakkan giginya karena marah melihat anak buah kesayangannya terkapar tak berdaya di tanah. "Kau akan membayar ini, Zhen. Aku akan mematahkan kakimu sebagai kompensasi untuk anak buahku." King langsung berlari ke arah Zhenlong. Brak! Hantaman tangan kanan King ditahan oleh kepalan tangan Kan Zhen, sampai menimbulkan bunyi yang sangat keras. "Aku tidak menyangka kau sekuat ini hanya dalam beberapa bulan saja, pantas anak buahku tidak ada yang bisa menyentuhmu." King menarik tinjunya dan sedikit mengeringit saat merasakan tangan yang ia gunakan untuk memukul Zhen sebelumnya terasa kebas dan sedikit nyeri setelah benturan dengan tinju milik Zhen. "Tidak usah banyak bicara, apakah ini akan dilanjutkan atau tidak? Karena aku sudah kehilangan banyak waktu karena dirimu dan aneng-anengmu itu." Zhenlong tidak ingin berdiskusi lagi dengan King karena saat ini dirinya ingin segera pulang ke rumahnya karena Zain sudah menunggunya sangat segera berangkat. "Baiklah, kau boleh pergi sekarang, tapi lain kali kau tidak akan seberuntung ini." Sambil menahan marah, King mengibaskan tangannya seolah dirinya melepaskan Zhenlong, padahal kenyataannya dirinya dan kelompoknya lah yang kalah dalam hal ini. "Hahaha, aku kira kau akan keras kepala seperti biasanya, tapi syukurlah kau tidak meneruskan masalah ini. Jika tidak, aku tidak bisa menjamin kau masih bisa berdiri atau tidak setelah menerima beberapa hadiah pukulan dariku." Zhenlong tersenyum mengejek ke arah King dan langsung berbalik berjalan masuk ke dalam mobilnya. "Sial, kenapa bocah itu bisa sekuat itu hanya dalam beberapa bulan saja? Bahkan aku sekalipun bukan tandingannya." Ark. Setelah mobil Zhenlong dan Zain pergi dari sana, King berteriak marah melampiaskan emosinya karena kekalahan sebelumnya. Kemudian King pergi dari tempat itu dalam keadaan dongkol penuh kebencian pada Zhenlong. Sementara saat ini Zhenlong tengah berjalan kaki bersama Zain menuju area dalam markas naga hitam setelah memarkirkan mobilnya di luar. Keduanya terus berbincang sepanjang jalan, membuat anggota kelompok naga hitam yang melihat itu bingung. Pasalnya tuan muda mereka tidak pernah sedekat itu dengan orang lain selain ayahnya. Dan kali ini mereka pertama kalinya melihat tuan muda mereka sangat nyaman dan nampak bahagia saat berbincang dengan orang. "Apakah ada yang aneh? Kenapa kalian melihat kami berdua dengan pandangan begitu?" Zhenlong menghentikan langkahnya saat mendapati banyak pasang mata yang melihat ke arahnya. Tidak tuan muda, kami hanya penasaran dengan teman tuan muda itu," ucap salah satu anggota di sana dengan gugup. "Begitukah? Lalu apakah kalian tidak mengetahui siapa pemuda yang bersamaku saat ini?" Zhenlong penasaran dengan orang-orangnya apakah sudah tahu siapa Zain atau belum.
soalnya hanya orang-orang tertentu dari kelompok naga hitam yang mengetahuinya. Maaf Tuan Muda, kami tidak mengetahuinya, ucap mereka menggelengkan kepalanya dengan kompak. Baiklah, dengar baik-baik kalian semua, pemuda yang berada di sampingku ini adalah adikku Zain. Apakah kalian masih tidak tahu setelah aku menyebutkan identitasnya? Zhenlong menghentikan ucapannya melihat ke anggota-anggota itu lagi. Izin bertanya Tuan Muda. Satu orang mengangkat tangannya meminta waktu untuk bertanya. Apakah Tuan Muda Zain yang dimaksud oleh Tuan Besar sebelumnya Tuan Muda? Setelah mendapat anggukan dari Zhenlong, dia langsung mengajukan pertanyaan yang sudah mengganjal di hatinya, sebab nama Zain sudah tidak asing lagi di kelompok naga hitam, karena berkat Zain kelompok itu berkembang dengan pesat. Kamu benar, inilah Zain yang ayah maksud, jadi mulai saat ini dan seterusnya, jika kalian melihat adikku ini, perlakukan seperti kalian melihat aku dan ayah, mengerti? Zhenlong memperkenalkan Zain dan juga posisinya di kelompok naga hitam ini pada semua anggota yang ada di sana, agar mereka memperlakukan Zain sama seperti memperlakukan dirinya. Episode sebelumnya, penguasa Adam William ditekan. Episode berikutnya, pesona Zain membuat posisi mereka terancam.